Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mandiri Entrepreneur Center. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktu, jiwa dan konsentrasinya ya pada webinar hari ini, khususnya untuk Mandiri Entrepreneur Center yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sharing wawasan dan insight untuk teman-teman, semoga bermanfaat, khususnya dalam topik personal branding dengan tema Growing with Personal Branding. Kita bisa mulai. Slide selanjutnya, Kak. Apa sih personal branding? Personal branding adalah proses membangun citra dan reputasi personal dalam konteks profesional atau bisnis. Oke. Bedanya dengan brand atau perusahaan atau produk itu hanya di bagian personalnya. Oke, secara konsep sama, karena sama-sama upaya membangun citra dan reputasi. Tapi ketika di personal branding, citra dan reputasi yang dibangun adalah citra individu, reputasi individu. Oke, hal ini melibatkan pengembangan identitas yang unik, nilai-nilai keterampilan, dan citra yang membedakan dari individu lain. Jadi kalau kita bilang kita personal branding, kita udah membangun personal branding, tapi kita nggak punya nilai unik, berarti kita belum sukses membangun personal branding atau belum terbangun personal brandingnya. Oke, untuk pengertian personal branding, aku rasa udah clear. Oke, kita next slide, Kak. Kita next ke slide berikutnya. Oke. Fungsi personal branding itu apa sih, Kak Maesa? Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas itu kepercayaan. Membangun kepercayaan di depan audiens dan rekan profesional. Kalau company, kalau perusahaan, kalau bisnis atau produk, itu dia membangun kepercayaan di depan target market atau konsumen. Kalau kita personal branding, kita membangun kepercayaan di depan audiens dan rekan profesional. Kredibilitas itu penting untuk membedakan diri dari kompetitor dan menjadi sumber terpercaya dalam semesta karir kita. Ya, semesta karir itu maksudnya kita memilih karirnya di mana, kita berkarirnya di mana gitu. Nah, kita jadi sumber terpercaya tuh di semesta itu, atau di sekitaran kita jadi sumber terpercaya. Itu tujuannya dari peningkatan kredibilitas. Yang kedua itu peningkatan visibilitas. Visibilitas itu apa, Kak Maesa? Visibilitas yang dimaksud adalah sejauh mana kita tampil, sejauh mana kita eksis, atau eksistensi kita di kalangan market kita, di kalangan audiens kita. Ya, jadi meningkatkan visibilitas adalah meningkatkan eksistensi kita. Dengan cara apa? Dengan penggunaan berbagai platform sosial media dan jaringan profesional. Ya, yang mana dapat memastikan bahwa individu lebih dikenal oleh audiens yang lebih luas. Itu tujuannya. Oke. Nah, tujuan yang ketiga dari personal branding adalah memperluas jaringan profesional. Dengan menghadirkan diri secara otentik dan terlibat aktif dalam komunitas profesional, itu nantinya akan dapat meningkatkan peluang untuk pertumbuhan karir, dukungan, dan sumber daya yang berharga. Jadi teman-teman, personal branding itu bukan hanya tentang kita bangun kepercayaan, kemudian kita sering tampil, sementara kita nggak bangun jaringan profesional kita, ya kita juga kecil peluang kita untuk memperluas karir. Ya misalkan kamu content creator, ya udah kamu join komunitas content creator. Kamu sukanya IT, udah kamu join sama komunitas IT atau lembaga-lembaga yang mana ada edukasi-edukasi tentang IT, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kayak itu fungsi dari personal branding. Aku rasa udah clear. Kita next slide, Kak. Jika menurut teman-teman masih ada yang belum clear atau masih ada yang nyangkut, nanti dicatat aja, kita bisa tanya di sesi Q&A. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Next slide. Oke. Kita lanjut ya, Kak, ke slide berikutnya.
Oke, tahapan kedua setelah kita tahu apa itu personal branding dan kita tahu apa tujuan dari personal branding, kita perlu identifikasi nilai dan kekuatan pribadi. Ya, kita pengen mulai personal branding nih sama Esa. Apa yang harus aku lakukan di awal? Ya, kamu perlu identifikasi dulu nilai dan kekuatan pribadi kamu. Ya, nah nilai dan kekuatan pribadi definisinya apa sih? Maksudnya apa sih, Kang Esa? Nah, nilai pribadi adalah prinsip atau standar fundamental, standar dasar yang akan memandu perilaku dan keputusan individu. Jadi tanpa nilai ini, itu kita labil, kita rancu dalam dalam perilaku, rancu dalam mengambil keputusan. Makanya perlu nilai. Nilai pribadi kita apa? Kamu orang yang kayak gimana sih? Nah, itu nilai itu. Nah, untuk kekuatan pribadi maksudnya apa? Artinya apa sih kekuatan pribadi? Kekuatan pribadi di sini adalah bakat, keterampilan dan kemampuan yang membuat kita menjadi unik, ya. Nah, itu kekuatan atau keterampilan lah. Let's say keterampilan mungkin. Ya, kita perlu punya keterampilan, kita perlu punya bakat. Itu yang akhirnya membuat kita menjadi unik dibanding yang lain. Makanya hari ini kan orang nggak butuh si serba bisa, orang butuhnya spesialis. Ya kan, orang butuh spesialis. Ketika kamu butuh butuh jasa pemandu wisata, ya kamu carinya orang yang memang spesialis pemandu wisata, bukan orang yang dia bisa berenang, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa nyembuhin orang kesurupan, dia bisa bikin bikin kue, nggak butuh yang kayak gitu, karena kamu butuhnya spesialis. Oke, okay? Nah, tujuannya apa sih, Kamayasa, kita identifikasi nilai dan kekuatan pribadi ini? Tujuannya adalah untuk nilai pribadi sendiri itu mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, memilih peluang, dan merespon tantangan. Jadi dengan adanya nilai pribadi ini, kita tuh jadinya tahu gimana sih cara kita berinteraksi dengan orang, bagaimana sih caranya ketika kita harus memilih peluang itu kita harus bagaimana. Apakah kita orang yang buru-buru dalam memilih peluang, dalam mengambil keputusan, atau dalam merespon tantangan. Aduh, banyak banget masalah nih. Nah, itu biasanya kan orang-orang yang suka ngeluh gitu. Jadi dia nggak punya nilai semangat, nggak punya nilai spirit atau ambisi positif begitu. Sehingga ada tantangan apa kok gini banget hidupnya. Nah, makanya perlu nilai pribadi. Nah, untuk kekuatan pribadi atau keterampilan pribadi, tujuannya adalah memungkinkan kita untuk fokus pada area di mana kita paling unggul. Nah, ini perlu nih teman-teman. Karena kita banyak keliru, teman-teman milenial atau Gen Z, atau khususnya teman-teman muda, fresh graduate, itu belajar apa aja. Belajar semuanya. Bukan hanya basic, malah. Kadang udah sampai tahapan intermediate. Aku nggak ngerti untuk apa. Padahal, dunia kita hari ini, industri hari ini, bisnis hari ini itu butuh spesialis. Apa-apa istilahnya spesialis, spesialis, spesialis. Apalagi kita masih di tahap fresh graduate yang belajar. Kenapa? Kita perlu jadi spesialis dulu, kita pahamin dulu satu hal benar-benar paham, benar-benar dalam, sehingga ketika orang butuh layanan atau jasa atau keterampilan atau personal, orang ingatnya kita. Itu ya. Oke. Kemudian contohnya apa? Contohnya apa nih, Kak Mahesa? Contoh untuk nilai pribadi itu bisa, ini contoh ya, bisa rendah hati, berpikir rasional, mengedepankan empati, tegas dan taat aturan, wisdom dan kompromi. Nah, untuk contoh kekuatan pribadi itu mulai dari public speaking, ya, kemudian creativity, kemudian kemampuan bahasa dan lain-lain. Sorry, tadi ini kameranya jatuh, teman-teman, sebentar ya, aku benerin dulu. Ini yang bikin jatuh ini gravitasi. Kita nggak boleh nyalain gravitasi. Oke? Oke, tadilah definisi, tujuan, dan contoh, teman-teman. Ini hanya beberapa contoh. Contoh nilai pribadi itu, saya ulang lagi ya. Misalkan kita jadi orang yang rendah hati, berpikir rasional. Misalkan, kalau ada peluang apa, atau ada tantangan apa, orang-orang yang berpikir rasional, itu dia akan merespon itu apa-apa dengan logika, ya nggak? Sehingga ada isu apa, kemudian kita harus merespon, akhirnya si orang rasional itu dia akan mempertimbangkan aspek-aspek logikanya.
Oke, itu contohnya. Oke, kita next slide Kak. Aku rasa teman-teman udah clear karena lumayan udah dimengerti. Oke, setelah teman-teman tahu identifikasi nilai dan keterampilan, oke Kak Maesa, aku udah tahu nih nilai aku di mana, nilai pribadi aku di mana, dan keterampilan pribadi aku apa. Aku udah tahu Kak Maesa. Oke, setelah itu teman-teman bisa terapkan di metode Ikigai, filosofi Ikigai. Ini paling cocok untuk menentukan peluang berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita suka, dan apa yang dibutuhkan oleh semesta kita. Nah, kita perlu terapkan nilai dan kekuatan pribadi tersebut dalam metode Ikigai untuk melihat seberapa besar sih nilai dan keterampilan itu untuk menciptakan peluang dan keseimbangannya dalam kehidupan kita. Kita bedah ya, kita breakdown satu-satu ya. Contoh, dalam aspek profesi. Dalam aspek profesi, kita perlu memadupadankan antara keterampilan dan nilai yang kita punya dengan keterampilan yang menghasilkan uang. Jangan sampai kita memilih nilai dan keterampilan yang nggak memenuhi secara aspek profesi, nggak ada gitu. Keterampilan itu nggak dibutuhkan, nggak menghasilkan uang. Keterampilan itu nggak ada industrinya, atau nggak dibayar gitu, nggak ada pasarnya gitu. Buat apa? Karena nggak menghasilkan apa-apa, iya kan? Nah itu dalam aspek profesi. Dalam aspek passion atau minat, kita perlu memadupadankan antara keterampilan dan nilai yang kita punya dengan keterampilan yang kita suka. Nah biasanya ada perdebatan nih, ada gejolak nih anak-anak muda biasanya nih, milenial sama Gen Z. Kak, aku bisanya ini, sementara aku sukanya ini. Nah, itu harus dipadu-padankan dalam aspek passion. Yang kedua ya. Kemudian di aspek yang ketiga, misi. Kita perlu memadu-padankan keterampilan yang kita suka dengan keterampilan yang dibutuhkan orang banyak. Karena kalau bicara misi, kita bicara dampak terhadap khalayak ramai. Kita bukan hanya tentang profit atau keuntungan pribadi atau benefit yang kita dapatkan, tapi kita bicara social impact. Kita punya impact apa terhadap sosial. Makanya dalam aspek misi Ikigai, ya tahap ketiga dalam Ikigai, dalam aspek misi ini kita harus memadupadankan teman-teman keterampilan yang teman-teman suka dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Itu karena berhubungan dengan misi. Jadi di misi ini bukan tentang menghasilkan uang, bukan lagi tentang profesi, tapi tentang berdampak nggak nih keterampilan yang aku suka ini. Kemudian tahap terakhir itu vokasi, teman-teman, vokasi ya. Seperti yang tadi dibilang sama Ustadz sebelumnya, keterampilan, vokasi. Nah di Ikigai pun sama. Dalam tahap vokasi ini, kita harus memadupadankan antara keterampilan yang dibutuhkan orang banyak dengan keterampilan yang menghasilkan uang. Nah ini biasanya pakai identifikasi pasar, identifikasi market. Ya simpelnya gini lah. Orang emang orang baru, cuman ternyata sistemnya belum terbangun, ya, pasarnya belum terbentuk, prosedurnya belum tercipta, sehingga dalam aspek vokasi ini belum mateng gitu. Nah makanya itu harus dipadu-padankan keempat titik ini, profesi, passion, misi, dan vokasi, dan semuanya harus saling terhubung tuh teman-teman. Nilai dan keterampilan tadi itu ditimbang-timbang lagi di sini. Oke. Oke, di sini mungkin agak sedikit menguras menguras konsentrasi teman-teman dalam menentukan nilai dan keterampilan teman-teman. Karena jangan kita terlamun teman-teman, Kak aku sukanya ini. Oke, yang kamu suka itu dibutuhkan orang banyak nggak? Yang kamu suka itu menghasilkan uang nggak? Yang kamu suka itu kamu bisa nggak? Nah, oke ya, clear ya. Oke, next slide Kak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tahap berikutnya adalah membangun citra diri dengan konsisten. Tentukan elemen-elemen utama yang harus konsisten seperti logo pribadi. Emang kita perlu ada logo ya Kak? Perlu. Kalau
Biasanya kalau nggak logo ya foto. Foto diri juga cukup. Foto profile. Foto profile yang memang identik, yang memang otentik, yang memang ngeciri banget, unik banget. Oke. Kemudian selain logo itu ada palet warna, ya. Kemudian tadi ada foto profile, pengganti logo ya. Kemudian ada font dan gaya visual lainnya. Selain itu, gaya komunikasi atau biasanya disebut oleh teman-teman branding itu tone of voice. Tone of voice itu gaya komunikasi. Misalnya itu formal atau santai, cerewet kah, orangnya, gaya komunikasinya, atau kaku kah gaya komunikasinya, atau puitis kah gaya komunikasinya. Dikit-dikit tuh kalau bikin caption tuh diksinya tuh pakai diksi-diksi puisi gitu. Ya kan banyak tuh. Dia pengen bilang kalau dia ngelamun. Sebenarnya dia pengen bilang dia ngelamun. Cuman dia dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Misalkan aku meratapi semesta. Misalkan yang gitu-gitu ya. Nah, itu kan gaya komunikasi. Itu juga perlu diperhatikan ya, teman-teman. Oke, kita next. Kita lihat contohnya. Nah, contoh sendiri dari profiling Mahesa, teman-teman. Tanpa teman-teman sadari, Mahesa di sini dari slide-slide berikutnya itu sangat-sangat konsisten menggunakan warna. Contoh, kita bedah ya. Nama Mahesa Erlangga. Logo. Logonya huruf M. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kayak shape atau bentuk yang menyerupai huruf M. Kemudian untuk palet warna tuh Mahesa pakai palet warna itu, teman-teman bisa lihat palet warnanya. Itu ada kode-kodenya ya. Nah, kemudian font yang Mahesa pakai itu handyman. Kemudian tone of voice yang Mahesa pakai itu santai dan energik. Sementara untuk kemampuan yang Mahesa pilih itu adalah digital branding. Ya, ini 6 elemen, ini baru 6 elemen. Dan masih banyak elemen-elemen lain, tapi 6 ini yang Mahesa rekomendasikan untuk awal mula. Untuk setidaknya untuk visibilitas kita di sosial media, kita perlu tentukan ini dulu. Nama kita apa secara profiling, jangan nama misalkan nama Mahesa selalu sayang kamu, atau Mahesa karyawan karyawan PT Cinta Sejati, atau Mahesa Part 3. Itu kan membingungkan orang untuk mengenal kita, identitas kita apa. Tapi kak aku kan ngambilnya entrepreneur, aku ngambilnya entertainer. Ya wis, kalau emang entertain ya udah. Tapi keputusan itu memang berdasarkan riset, berdasarkan kita udah pakai metode Ikigai tadi gitu kan. Oke, ya, inilah contohnya teman-teman ya. Ketika Mahesa terapkan contoh dari merancang citra diri secara visual, ya kurang lebih teman-teman harus perhatikan nama, ya. Boleh pakai nama asli atau boleh pakai nama bukan nama samaran ya, nama pena mungkin atau nama yang ingin kita munculkan untuk dikenal orang gitu. Mungkin kayak insecure lah kak, aku pakai nama asli kenapa? Nama aku kurang asik aja didengar misalkan, atau aku kurang pede kak, aku nggak mau ngasih tahu nama asli aku, ya udah pakai nama nama kamu untuk tampil aja, atau nama personal branding kamu apa gitu, itu boleh. Kemudian kamu harus tentukan logo. Kak, aku males kak buat bikin logo, ya udah foto profil kamu minimal harus identik, itu bisa pengganti logo. Jadi dengan ngelihat foto kamu orang udah tahu ini kamu. Pasti rata-rata teman-teman itu ingat, pasti tahu foto foto otentiknya Bung Tomo, ya kan? Foto identiknya Bung Tomo yang begini nih. Nah, itu kan udah seolah-olah jadi logonya dia, logonya beliau, logonya Bung Tomo. Padahal itu foto. Tapi karena fotonya itu otentik, fotonya itu ciri khas, itu menjadi identitas atau menjadi pengganti logo. Oke, kita next. Nah, ini contoh dari Mahesa. Kita lihat contoh yang kita terapkan kepada orang yang lebih terkenal lah. Mungkin, Mas Mahesa kan nggak terkenal, Mas. Bingung kita mencerna insight-nya. Coba terapkan kepada orang-orang yang lebih terkenal. Oke, kita lihat perbedaan antara personal branding atau citra dari dua entertainer ini, atau dari dua tokoh ini. Yang pertama itu, teman-teman bisa lihat ya, siapakah itu yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri itu papanya Cipung, Raffi Ahmad. Nah, kita breakdown ya. Raffi Ahmad itu secara citra atau secara image, dia itu membangun identitas yang ramah, supel, mudah bergaul, dan sosok teman yang penolong. Karena di berita-berita itu digambarkan dia membiayai kuliahnya anaknya Supri,
dia membiayai teman-teman pelawak yang jatuh miskin atau yang terkendala hutang dan lain-lain, misalkan ada. Nah, itu sering ada di media. Itu akhirnya kan membangun image dia sebagai teman yang penolong, ramah, supel, mudah bergaul. Nah, yang kedua, dia dikenal sebagai si serba bisa. Pebisnis bisa, host bisa, penyanyi bisa, aktor bisa, komedian bisa, dan lain-lain. Tapi teman-teman, si serba bisanya dia ini di semesta apa? Di semesta entertain, di semesta entertain. Jadi dia nggak kemana-mana, gitu. Sekalipun pebisnis, bisnisnya apa? Run studio, bisnisnya juga agensi entertain, ya. Jadi dia tetap di sana. Oke, yang kedua itu temennya banyak. Yang selanjutnya itu temennya banyak, followersnya banyak, dia disukai banyak orang dan rajin bikin konten sosmed. Kita lihat perbandingannya dengan Rangga AADC, Nicholas Saputra nih. Secara karakter dia itu misterius, keren, cool ya, idola wanita Indonesia. Ini teman-teman di sini pasti pada sepakat, nggak ada yang menolak ini kalau aku bilang Nicholas Saputra itu idola wanita Indonesia ya, ada sepakat semua. Kemudian yang kedua, dia dikenal sebagai salah satu aktor terbaik di Indonesia dan produser film. Jadi dia bukan si serba bisa nih, dia bukan host, dia bukan entertainer, dia bukan penyanyi, dia bukan komedian, dia bukan pebisnis juga, tapi dia lebih fokus kepada dia adalah aktor dan dia produser film. Nah, selanjutnya itu dia jarang muncul di sosmed, iklan, YouTube, podcast, maupun media. Tapi teman-teman sekalinya muncul, itu langsung viral. Nah, itu di-create. Itu nggak sengaja ya, Kak Maesa. Itu kebetulan Kak Maesa. Enggak, itu di-create. Itu dibentuk. Itu ditata betul, didesain betul. Berapa kali dia harus muncul. Itu harus ditentukan. Dalam tahun ini itu dia harus berapa kali muncul di media. Jangan sampai dia kena paparazi dan lain-lain. Dan dia jarang banget upload di sosial media dia muka dia sendiri. Oke? Dan dia nggak pernah ikutan tren konten. Nah, mana yang baik Mas Maesa antara dua ini? Ya, dua-duanya baik. Ini kan karakter. Mereka memilih karakter. Raffi Ahmad karakternya yang fun. Kemudian Nicholas Saputra memilih karakter yang misterius. Inilah yang dinamakan personal branding, teman-teman. Jangan sampai kita hari ini kita tampil atau orang mengenal kita orang yang ramah, besok kita jadi orang yang angkuh. Akhirnya orang apa? Bingung sama dia. Tadinya dia orangnya easy going, bisa diajak kemana-mana, tiba-tiba orangnya introvert. Nggak mau, males, sosial energinya habis, ngobrol sama orang dikit capek. Dan kuncinya teman-teman, mereka sangat konsisten dengan identitas personal brand masing-masing. Oke ya, kita next. Kita next Kak, waktu terus berjalan. Oke, personal branding di platform digital. Tentang sejauh mana kita dikenal dan terlihat oleh target audience atau pasar digital kita. Oke, sejauh mana? Levelnya apa? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ada leveling, piramida, brand awareness. Kita next slide, Kak. Piramida brand awareness, teman-teman. Teman-teman perlu kenali posisi personal brand teman-teman. Posisi personal brand itu ada 4. Yang pertama itu ada unaware of brand. Unaware of brand adalah posisi atau kondisi di mana audiens itu belum pernah mendengar tentang kita atau tidak pernah memperhatikan eksistensi kita. Mas Maesa, aku udah pilih, aku udah tentukan bahwa aku itu content creator yang sharing ilmu tentang desain grafis misalkan, atau sharing ilmu tentang penulisan. Tapi belum ada yang kenal aku, Kak. Berarti kamu di level unaware of brand. Oke? Orang-orang belum tahu kamu. Orang-orang belum kenal kamu. Nah, tahapan selanjutnya adalah brand recognition. Brand recognition itu apa? Jadi tahap atau kondisi di mana audiens itu udah mengenali kita tanpa memahami secara mendalam. Dia udah kenal tapi dia belum kenal secara mendalam, belum tahu secara mendalam. Nah, ini dapat terjadi melalui pengenalan foto, logo, warna, atau elemen visual brand lainnya. Contoh kayak orang sering lihat fotonya let's say Soekarno misalkan ya. Tapi nggak begitu tahu misalkan anak-anak SD yang baru SMP misalkan ya. Ketika ditanya itu siapa? Itu Soekarno. Mas Soekarno siapa? Siapa ya? Misalkan anak SD misalkan. Aduh, lupa lagi. Nah, itu brand recognition.
Jadi dia tahu karena dia sering terpapar foto, terpapar logo, warna gitu ya, atau elemen-elemen visual lainnya, tapi dia nggak tahu betul itu sosok apa. Bisa jadi juga kita konten kita itu konten foto-foto kita, terus orang sering terpapar nih. Cuma ketika ditanya, emang dia siapa? Siapa ya? Cuman tahu gitu. Cuman nggak begitu paham secara mendalam. Nah, level yang ketiga, ini udah mulai naik nih levelnya, brand recall namanya. Jadi audiens itu dapat mengingat kita ketika diberikan stimulus tertentu. Bahkan audiens itu dapat menyebutkan nama kita saat ditanya tentang kategori profesi atau keterampilan tertentu. Misalkan, coba teman-teman sebutin 10 content creator atau 10 YouTuber paling sukses di Indonesia. Terus akhirnya teman-teman nyebutin 10 itu salah satunya misalkan ada Mahesa misalkan. Nah, berarti Mahesa itu brand recall posisinya. Posisinya udah brand recall, beradanya di brand recall. Karena kenapa? Karena ketika dikasih stimulus tertentu, stimulus tentang kategori kreator atau kategori personal branding tertentu, teman-teman menyebut nama Mahesa, berarti Mahesa udah di level brand recall, ya udah lumayan tinggi. Nah, puncak dari kesadaran atau puncak leveling sejauh mana orang tahu kita itu adalah top of mind namanya, leveling tertinggi, yaitu tingkatan kesadaran tertinggi di mana kita menjadi yang pertama terpikir oleh audiens ketika mereka memikirkan kategori profesi atau keterampilan tertentu. Contoh, ketika Mesa bilang siapa sih yang teman-teman ingat ketika Mesa bilang atau Mesa sebutkan pesulap terbaik Indonesia. Terus rata-rata teman-teman bilang Deddy Corbuzier, Kak, Deddy Corbuzier, berarti top of mind. Terus Mesa tanya lagi, siapa teman-teman sebutkan misalkan pelawak legendaris Indonesia yang paling lucu gitu. Teman-teman bilang Komeng, berarti itu top of mind. Itu top of mind di teman-teman, di benak teman-teman, karakter-karakter tadi itu top of mind. Komeng sebagai pelawak, Deddy Corbuzier sebagai pesulap, Bambang Pamungkas sebagai pemain bola misalkan, atau siapa namanya Mary Riana sebagai pebisnis misalkan ya, atau sebagai public speaker gitu. Nah, itu top of mind. Ketika orang cuma nanya kategorinya doang, terus kita langsung nyebutin di ujung lidah kita namanya. Ketika ditanya, sebutin brand practitioner atau praktisi brand yang fokus ke UMKM dan milenial. Terus teman-teman sebut Mahesa Erlangga, berarti top of mind. Tapi ketika Mahesa itu ada di urutan ke-5, di urutan ke-10, itu masih brand recall. Oke ya, clear ya, antara top of mind, brand recall itu udah tahu apa, antara brand recognition dan unaware of brand apa. Nah, sekarang teman-teman perlu identifikasi posisi teman-teman di mana. Ketika teman-teman merasa, Kak, aku udah fokus personal branding aku sebagai penulis novel. Coba posisi teman-teman di kalangan penulis novel dengan genre tertentu tersebut, dengan skup misalkan Jakarta atau Jabodetabek, itu teman-teman itu udah dikenal sejauh mana? Unaware of brand kah? Masih banyak yang belum kenal kah? Atau udah banyak yang kenal cuma belum paham, berarti posisinya brand recognition, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita next slide. Nah, kita next slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah brand communication atau komunikasi brand. Adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan audiens dengan tujuan brand awareness. Tujuannya itu brand awareness. Ya, strategi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran orang terhadap diri kita, terhadap personal branding kita. Kita next slide, Kak. Next slide. Kanal-kanal untuk mengkomunikasikan brand. Yang pertama itu ada own media. Own media itu media yang kita miliki, seperti akun sosial media dan website. Emang ada kayak personal atau orang punya website? Ada kok. Teman-teman kalau yang suka nulis atau yang suka baca pasti tahu siapa di Lestari, Terelie, itu mereka punya website. Misalkan teman-teman suka bisnis, branding dan marketing, pasti teman-teman tahu. Misalkan teman-teman tahu pakar branding Indonesia, ahli branding Indonesia, Pak Subiakto, itu dia punya website. Misalkan Deddy Corbuzier dengan close the door-nya, ya dia punya website, ya kan? Jadi bukan hanya sosial media. Itu own media. Itu kategori pertama, own media, channelnya, media yang kita miliki.
Kategori yang kedua itu ada paid media, media berbayar. Media berbayar itu seperti apa? Blog, rilis media online, atau event. Kadang kan ada eh, event-event yang kita harus bayar untuk kita ada di sana, untuk kita bisa speak up, misalkan kita perlu bayar gitu. Ya udah kita hadir di sana untuk ada di event itu agar apa? Agar kita lebih luas relasinya, ya bisa lebih luas relasinya, kenal dengan jaringan-jaringan baru yang memang relevan dengan kita. Nah, kemudian untuk rilis media online misalnya atau blog, itu biasanya kayak kamu punya prestasi apa, kemudian artikelnya kamu kirim ke media, kemudian sama pihak medianya itu dirilis, nah itu maksudnya paid media berbayar. Kadang kan ada yang berbayar kak, kalau kita dimuat ya udah itu ini behind the scene-nya rilis media. Ada yang berbayar ya itu rahasia umum lah. Ada yang berbayar kayak berbayar. Kalau itu bisa meningkatkan brand awareness kita, kanal itu harus kita pakai. Pakailah artikel, naikin rilis media. Misalkan kamu pernah juara apa, berprestasi apa, kemudian nggak diliput sama media, kamu pengen meliput sendiri, naikin aja. Cari relasi, cari kenalan, bisa nggak naikin ini, dan bla 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 gitu misalkan. Itu penting, karena apa? Kredibilitasnya meningkat. Kamu pernah juara satu lomba sains, misalkan, internasional, nggak naik di berita, naikin. Kemudian linknya nanti taruh di Instagram kamu, misalkan. Sehingga orang akhirnya kepercayaan terhadap kamu tinggi. Nah, kanal yang ketiga itu ada ads media namanya, media beriklan. Jadi misalkan kita punya konten apa di sosial media kita, kemudian kita punya penawaran jasa apa, misalkan jasa guru les bahasa Inggris atau pemandu wisata internasional misalkan. Cuman karena konten organik itu sifatnya itu algoritma, harus mempelajari algoritma, sehingga ketika kamu nggak ada waktu untuk mempelajari itu dan nggak punya waktu untuk apa namanya bermarketing atau memasarkan dengan waktu jangka panjang, kamu perlu jangka pendek, ya udah kamu bisa pakai ads, bisa mulai dari Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, sehingga ketika kamu pakai kanal itu, konten-konten kamu tadi itu bisa menyasar target audiens yang sama. Jadi ketika kamu ingin menawarkan jasa kamu, misalkan saya bukan jasa desainer kan, saya sebagai tutor desainer, mentor desainer misalkan, saya sangat tertarik menjadi desainer, ya udah kau bikin konten penawarannya, kemudian kamu iklankan, itu bisa. Kemudian yang keempat itu earn media. Earn media itu media yang diterima. Seperti kerjasama konten Hanis Review, KOL, dan brand ambassador. Emang perlu ya kayak bukannya brand ambassador atau KOL itu hanya untuk brand-brand atau produk-produk. Enggak juga kok. Pasti kamu sering ngelihat ada artis-artis senior yang dia endorse artis junior. Atau misalkan ada expert-expert tertentu yang followers sudah banyak, kemudian dia ngendorse praktisi baru yang masih muda. Tujuannya apa? Biar audiens dia tahu bahwa ada nih penerus dia atau ada lagi orang lain selain dia yang di bidang itu. Nah, itu namanya earn media. Kita bisa pakai KOL walaupun hanya personal branding. Banyak banget kok sosok-sosok yang naik viral karena dibantu oleh sosok yang udah lama viral. Nah, makanya tadi di tahapan pembangunan personal branding itu perlu adanya relasi, memperluas jaringan relasi. Ya, sehingga relasi itu bisa jadi KOL kita atau key opinion leader atau endorser kita gitu. Dia bisa nge-review kita dengan konten yang storytelling yang seolah-olah nggak lagi jualan, tapi ternyata si KOL itu lagi mempromosikan kita di kalangan dia, di audiens dia, sehingga audiens dia tuh kepo, ini siapa sih yang dimaksud sama praktisi yang ini, sama expert yang ini, oh Mas Mesa itu siapa sih, akhirnya kan kepo. Ternyata setelah Mesa di endorse misalkan sama expert marketing, expert branding gitu, expert bisnis misalkan Khairul Tanjung misalkan ya, terus dia endorse Maesa, ada satu orang laki-laki begini, akhirnya audiens dia jadinya kepo. Nah itu KOL tuh ya. Jadi KOL itu bukan hanya bisa diterapkan kepada brand atau produk atau bisnis aja, tapi ke personal branding juga bisa. Oke, kita next slide. Next ke slide berikutnya, komunikasi dan relasi profesional. Oke, sorry, komunikasi dan relasi profesional. Yang pertama itu komunikasi, kejelasan pesan agar mudah dimengerti audiens. Ya, teman-teman perlu jelas pesannya agar gampang dimengerti. Kemudian yang kedua itu konsistensi dalam komunikasi. Jadi komunikasinya harus konsisten, harus continue, baik itu dalam nada, gaya maupun frekuensi.
Nah, ini membantu audiens mengenali kita. Kayak tadi Maisa bilang ya, jangan sampai kita hari ini kita komunikasi, kita itu seorang traveler profesional yang suka, yang bisa jadi pemandu wisata, traveling, apa namanya, orang-orang dari mancanegara ke luar negeri, tiba-tiba besoknya kita ngonten jadi desainer, atau nontonnya jadi apa namanya, seorang uh, filmer atau seorang yang suka bikin video-video sinematik, kan aneh gitu ya, nggak konsisten. yang ketiga yang ketiga itu gunakan media yang tepat. Setiap platform memiliki karakter dan audiens yang berbeda. Nah, kalau di relasi itu networking aktif, ikuti acara-acara, konferensi dan seminar untuk bertemu orang baru. Gunakan platform profesional seperti LinkedIn. Teman-teman perlu bikin tuh profile di LinkedIn. Kemudian gabung dalam komunitas yang relevan untuk memperluas peluang karir. Dan yang terakhir itu simpan dan follow up kontak jaringan untuk memperkuat hubungan. Oke, kita next slide berikutnya. Oke, kita udah sampai di penghujung ya teman-teman. Kesimpulan. Yang pertama, personal branding yang efektif adalah hasil pemahaman tentang nilai-nilai pribadi. Yang kedua, pahami nilai inti dan kekuatan pribadi teman-teman ya. Nilai inti teman-teman apa, keterampilan teman-teman apa. Yang ketiga, konsistensi dalam membangun kredibilitas. Yang keempat, elemen visual dan verbal harus selaras di semua platform. Kemudian yang kelima itu pelihara hubungan profesional yang baik. Yang keenam, berkomunikasi dengan efektif agar pesan sampai dengan tepat. Dan yang terakhir, berkolaborasi dan berkomunitaslah untuk membuka peluang karir. Oke, kita next slide Kak, ada closing statement dari Maesa. Oke, sebelumnya terima kasih. Ingat teman-teman, autentisitas. Orang cenderung lebih percaya dan merasa lebih terhubung dengan seseorang yang jujur dan otentik. Jadi jangan keluar dari diri kita, carilah jati diri kita sendiri, kemudian terapkan itu dan bangun personal branding. Oke, dari Maesa cukup sekian. Terima kasih. Maesa kembalikan kepada moderator dan host. Mungkin kita bisa buka sesi Q&A atau tanya jawab. Terima kasih. Baik, Kak Mesa. Wah, sangat mengesankan bukan ya teman-teman. Bahwa mestinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin teman-teman udah agak sabar ya untuk bertanya, bisa menggunakan raise hand atau via room chat, atau bisa langsung dengan open mic. Silahkan teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Kak, mau nanya. Silakan Kak. Ya. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Raini. Jadi saya mau nanya ke Kak Mahesa. Kan kita ini pemula, tapi mau personal branding. Kalau kita punya misi yang berbeda di awal itu gimana? Contoh, saya pengen up tentang traveler, tapi saya juga pengen up tentang review buku dan lain sebagainya. Itu lebih baik kita itu langsung dua-duanya di awal, jadi orang pada tahu kalau oh ternyata kita traveler dan juga pembaca buku, atau mending kita kembangkan salah satu dulu, tapi nanti akan terkesan tidak konsisten kan, karena kita awalnya travel contoh, terus tiba-tiba kita review baca buku, nanti orang yang tertarik pada travel akhirnya nggak tuh karena dia juga nggak relate dengan baca buku. Segitu sih Kak. Oke. Boleh kita jawab aja ya. Jadi ada pertanyaan jawab, ada pertanyaan jawab. Oke. Ini pertanyaannya menarik. Pertanyaan menarik sekali. Kenapa? Karena ini jadi kendala atau jadi soal di mana awal-awal atau tahapan pertama kali menentukan identity atau menentukan keterampilan kita di mana atau niche kita di mana. Kalau teman-teman itu sering ikutin content creator itu biasanya pakai istilah niche itu ya, spesifikasinya di mana. Nah, dalam case tadi atau dalam kasus tadi ya, itu sah-sah aja. Variabel-variabel tadi itu boleh aja kita pakai dua variabel. Satu traveler, yang kedua pembaca buku. Kalau selagi variabel itu masih nyambung. Traveling dan baca buku itu kan dua hal yang sama-sama bisa bikin refresh. Dua hal yang sama-sama mengalihkan kita dari dunia kita hari ini. Dua hal yang sama-sama bikin kita sejenak melupakan
beban di kerjaan, beban di misalkan di perkuliahan, akhirnya kayak rehat sejenak, mau traveling sambil baca buku, bukunya buku baru. Nah, kamu bisa fokus sehingga si konten-konten kamu itu bisa meng, mengapa namanya memberikan konten-konten atau informasi-informasi seputar destinasi travel, mulai dari destinasi transportasinya, destinasi tujuannya, ya. Kemudian kamu padu-padankan juga dengan informasi, konten-konten informasi tentang buku apa sih yang paling cocok dibaca di di mana misalkan di Kepulauan Seribu misalkan. Buku yang paling cocok dibaca di Pulau Pecang gitu ya. Buku yang paling cocok dibaca di Pantai Indah Kapuk gitu. Yang gitu-gitu itu bisa aja, itu bisa banget. Atau buku yang paling enak dibaca di puncak Gunung Prau gitu. Nah, jadi dua variabel tadi kalau memang masih masuk itu di mix and match, ya di mix and match. Kemudian dicari titik temunya. Kalau belum masuk ya udah jangan, misalkan kamu itu traveler, cuman travelernya misalkan yang suka IT gitu. Kamu suka share tentang IT juga kan nggak begitu nyambung ya, karena nggak bisa di di mix and match. Kamu nggak bisa misalkan ber-IT gitu, ber-IT ngasih-ngasih konten-konten seputar IT di puncak gunung misalkan, atau lagi travel, kan agak susah, kurang match aja, kurang blend aja. Nah, makanya perlu tuh dijadikan lagi, ditimbang-timbang lagi. Kalau memang kamu suka di dua hal tadi itu di mix and match aja, tapi tetap perlu kamu tentukan nilainya dulu. Itu kan keterampilan ya. Nilai kamu apa? Kamu punya nilai apa nih? Misalkan nilai yang pengen kamu suarakan adalah nilai tentang adventure, petualangan. Hidup itu adalah petualangan, itu nilai yang kamu angkat. Jadi no mager gitu ya, no malas-malesan. Nah, itu tuh yang diangkat ya. Itu bisa. Oke ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Kak. kepada Kak Raini yang mungkin sudah bertanya. Selanjutnya apa ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, mungkin Kak Wiwin ada pertanyaan? Atau Kak Muhammad? Silakan Kak. Bisa open mic. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Izin perkenalkan Kak. Perkenalkan saya Muhammad Adam Walid, biasa panggil Adam. Saya mau bertanya Kak terkait personal branding. Jadi kan personal branding ini kan proses di mana individu dapat mempromosikan diri kan sebagai merek. Hal ini kan juga melibatkan dalam hal penekanan pada keunikan, juga keterampilan dan nilai-nilai pribadi seseorang yang untuk membangun suatu reputasi gitu kan, Kak. Serta dalam era digital, personal branding sekarang kan juga semakin penting dalam hal karena keterbukaan informasi dan media sosial memberikan platform yang luas bagi individu. Nah, untuk menampilkan identitas mereka kepada dunia. Pertanyaan saya nih Kak, yang pertama itu Kak, bagaimana pendekatan teori identitas sosial dalam menerapkan strategi personal branding untuk meningkatkan engagement dan loyalitas audiens. Terus pertanyaan kedua dari saya Kak, bagaimana analisis dampak personal branding yang terhadap mobilitas karir dalam suatu konteks budaya yang berbeda? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, tadi sepertinya sinyal saya yang tiba-tiba jelek atau gimana. Mungkin boleh dirangkum dua pertanyaan tadi, Kak, secara singkat aja. Secara singkat aja, mungkin Kak Moderator boleh bantu juga. Tadi sinyalnya jelek, nyalaku. Jadi pertanyaan pertama aku tuh nggak begitu dapat tadi. Boleh dirangkum lagi nggak? Dua pertanyaan aja, langsung ke pertanyaannya aja apa? Ini Kak, izin bertanya Kak. Ya. Bagaimana sih pendekatan suatu teori identitas
yang identitas sosial yang dapat diterapkan dalam strategi personal branding untuk meningkatkan engagement dan loyalitas audiens. Dan yang pertanyaan saya yang kedua itu bagaimana analisis dampak personal branding terhadap mobilitas karir dalam konteks budaya yang berbeda. Mungkin itu saja, Kak. Oke. Oke, sebelumnya saya tertarik sama pertanyaan yang kedua ya. Budaya yang berbeda ini maksudnya apa? Saya belum begitu paham. Coba saya jawab ya dengan pemahaman yang saya tangkap. Yang pertama itu penerapan personal branding dengan tujuan meningkatkan engagement dan loyalitas audiens atau loyalitas market kita. Gimana sih caranya? Satu, bicara tentang engagement, kita bicara tentang keterlibatan atau interaksi. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah emosional. Kalau kita nggak bisa membangun citra diri, dan kita nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan konten-konten yang sifatnya emotional value khususnya, itu akhirnya keterlibatan itu nggak muncul. Orang nggak merasa terhubung. Orang nggak merasa terikat dengan sosok kita, dengan diri kita. Nah, itulah akhirnya yang bikin kita susah membangun engagement. Sehingga ketika ingin membangun engagement, yang harus dipastikan adalah kita muncul sebagai sosok-sosok yang memperhatikan aspek emosional dari audiens kita. Misalkan kayak kita peduli apa isu yang sedang dialami oleh mereka. Misalkan audiens kamu itu adalah kumpulan orang-orang yang insecure, kamu bisa bicara tentang insecurity, anti-insecurity. Apa sih insecurity itu? Merasa nggak aman, merasa nggak pede, merasa minder. Kamu fokus ke sana kontennya. Motivasi, tapi jangan terlalu motivasi terus. Boleh mungkin Q&A, tanya jawab dengan mereka. Boleh meet and greet, sesekali meeting kecil sama mereka. Circle kamu aja. Misalkan orang-orang terdekat sama kamu 10-20 orang, kemudian kamu meet and greet, kemudian ngopi bareng, diskusi bareng tentang insekuritas dan lain-lain. Itu bisa ya. Akhirnya apa? Engagement akan meningkat dan loyalitas customer akan kubangun. Itu pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua tentang bagaimana penerapannya dalam dunia karir, ya, aku nggak begitu paham tentang budaya yang berbeda tadi, aku nggak begitu paham. Kalau tentang dunia karir, untuk penerapan personal branding, titik tekannya atau poinnya adalah intinya berada pada relasi atau jaringan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita membangun jaringan. Kita targetin bulan ini atau 3 bulan ini, kuartal ini, atau semester ini, 6 bulan ini, atau paling males banget 1 tahun ini, minimal aku tergabung dalam komunitas apa, minimal aku tergabung ke dalam asosiasi apa, minimal aku tergabung dalam lembaga apa, dan targetin lagi di tahun berikutnya aku harus jadi pengurus, di tahun berikutnya aku harus jadi jajaran manajerial atau manajemen gitu ya, atau BPH kalau dalam organisasi itu, atau di tahun keempat aku harus jadi ketuanya, jadi direkturnya. Agar apa? Agar A, B, C, D dan lain-lain. Nah, kata kuncinya di sana, relasi. Kalau bicara tentang karir, kemudian kredibilitas. Yang kedua kredibilitas. Apa itu? Rasa percaya orang. Dengan apa? Misalkan kamu MC, misalkan kamu itu public speaker, ya kamu munculkanlah beberapa konten, bukti-bukti bahwa kamu itu tersertifikasi, bukti-bukti bahwa kamu itu diakui oleh orang, bukti-bukti bahwa kamu memang pernah ngisi sebagai MC, memang pernah ngisi sebagai public speaker. Public speakernya apa? Public speaker praktisi atau tutor atau mentor. Kami ada lagi tuh. Ya udah kamu tampilkan itu. Akhirnya meningkatkan kredibilitas. Nah, kalau untuk aspek karir itu bisa diterapkan, Mas. Ya, mungkin itu semoga menjawab. Terima kasih kepada Kak Muhammad. Mungkin pertanyaannya, mungkin Kak Mesa bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa dengan raise hand. Oh iya, Kak Zara, silakan untuk open mic, Kak Zara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra. Saya izin bertanya, Kak. Ada cara khusus nggak sih, Kak, biar personal branding kita tuh selalu on point gitu? Terima kasih. Oke. Cara khusus biar personal branding kita tuh on point.
Itu udah kayak make up ya, on point ya. Oke, on point itu maksudnya mungkin telak ya ketika kita muncul itu telak, jitu gitu ya. Maksudnya mungkin yang identik gitu ya, jelas. Ya itu tadi di slide-slide sebelumnya memang kita harus tahu dulu nih, harus menentukan dulu nilai dan keterampilan kita udah kita tahuin. Kalau itu udah kita set up, udah kita buat di awal, udah kita mulai mengkomunikasikannya biar on point. Pak, caranya adalah kita memang muncul di topik-topik atau tema-tema yang relevan dengan personal branding kita, ya. Jangan sampai misalkan kita fokusnya di, misalkan kamu fokusnya di traveling, janganlah bahas tentang let's say tentang kemajuan inovasi misalkan, karena nggak nyambung, karena walaupun sebenarnya kamu paham itu, cuman audiens kamu mempersepsikan bahwa kamu nggak ngerti itu bukan ranah kamu, dan tiba-tiba kamu ngerespon itu kan nggak on point. Nah, tapi ketika kamu on point, berada di titik kamu yang pas, malah orang pun yang akan nge-request ke kamu. Saya sering banget di DM atau malah di apa namanya, di mention oleh audiens saya atau follower saya ketika mereka terpapar konten tertentu tentang isu branding atau isu marketing terbaru. Terus mereka mention saya, Kak Maesa boleh dong ini di breakdown, Kak Maesa boleh dong ini dibahas. Karena kenapa? Di benak mereka, Maesa itu udah spesialisnya branding misalkan. Maesa itu udah spesialisnya marketing. Sehingga ketika mereka terpapar konten branding dan marketing dan ada isu-isu baru, misalkan kayak perusahaan bata, pabrik bata bangkrut, semua karyawan di PHK, itu kan wow, ini asik banget nih isunya. Tanya ke Mas Maesa atau mention Mas Maesa, habis itu bikin 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 caption dikit, Mas Maesa review dong gitu. Nah, berarti kan Maesa di benak mereka, di laci yang ada di otak mereka. Otak itu kan kayak kabinet, laci-laci kabinet gitu, teman-teman. Jadi ada banyak laci di sini. Setiap laci itu berdasarkan kategori. Ada kategori misalkan itu ustadz atau ahli agama. Ahli agama yang teman-teman ingat siapa? Misalkan Zainuddin NZ gitu, atau Agim, atau siapa gitu, ustadz yang baru gitu ya. Itu masing-masing kategori itu udah ada di sini. Tinggal bagaimana personal branding teman-teman bisa menjadi informasi pertama di laci itu. Misalkan di kategori traveler, ya udah, bisa nggak kamu jadi orang pertama yang ada di laci itu? Informasi ketika dia buka laci itu, informasi pertama yang dilihat adalah nama kamu. Nah, kayak gitu analoginya tuh. Jadi banyak laci-laci nih, mulai dari produk skincare, kosmetik, ya, sabun mandi yang terbaik itu apa, itu ada di benak kamu. Pasta gigi yang terbaik itu apa, air mineral yang terbaik itu apa, itu ada di benak kamu nih, laci-laci itu. Tinggal kategori itu kamu putuskan, kamu tetapkan, saya mau di posisi apa. Di benak audiens saya pengen dikenal sebagai apa? Oh, saya pengen dikenal sebagai pendakwah, Kak, ustazah. Ya ada ustazah yang mana? Ustazah yang komikal kah, yang gampang, yang lucu kah, yang humoris kah, atau yang serius kah, atau yang energik, yang berkarisma kah? Kamu harus ada di sini mereka, di benak mereka, di laci mereka. Itu cara untuk on point. Berarti apa? Standarisasi konten, kemudian konsisten dengan komunikasi, continue, dan apa namanya tadi, memang informasi yang kita sampaikan melalui kanal-kanal branding kita itu memang harus apa bahasanya, unity, atau secara keseluruhan itu seirama atau senada, mulai dari foto profil kita, nama profiling kita, logo kita, warna kita, statement kita di setiap konten, terus tema-tema atau topik-topik konten yang kita garap itu harus on point. Itu yang kamu maksud on point. Begitulah caranya mungkin. Oke? Sama-sama jawab. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Zara atas pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat antusias untuk bertanya, dan mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya masih belum dijawab karena ada keterbatasan waktu. Boleh nih Kak Mahesa WA atau IG-nya, mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab bisa kontak Kak Mahesa secara langsung. Oke. Teman-teman Maesa ketikin di
di kolom chat juga ya. Teman-teman perhatiin ya. Teman-teman bisa follow aku di maestro.0. Aku udah kirim di kolom chat. Teman-teman bisa, oke belum ya? Coba. Ini aku kirimin ya, ID Instagramnya. Iya, Kak. Maestro. Oke, teman-teman yang mau nanya-nanya, mau sharing-sharing lebih lanjut, boleh DM Mahesa. Nggak apa-apa, ganggu aja. Kalau masih di bawah jam 9 malam, insya Allah masih dibalas. Tapi kalau udah di atas jam 9, kayaknya aku udah istirahat. Jadi kalau memang ada keresahan-keresahan tentang personal branding, Kak, bagaimana caranya? Kak, apakah ada webinar berikutnya yang Kak Mahesa ngisi di sana? Itu boleh tanya-tanya aja. Dan teman-teman boleh follow juga Mahesa untuk dapetin informasi-informasi yang mungkin saja bermanfaat dan penting untuk membangun personal branding. Karena Mahesa lumayan rajin di Instagram, itu hampir setiap hari itu konten di Instagram, dan teman-teman semoga bisa mengambil manfaat dari setiap konten Mahesa. Jadi sok silakan di follow. Kalau ada pertanyaan sok silakan di DM. Terima Baik, kasih. Kak. Terima kasih.